yang di rata itu kan sekuensial nggak sifatnya? Sekuensial ya. Dia dari main, kan dia pasti dari main dulu ya. Perhatikan ini termasuk topik yang paling berat. Nanti di SO kalian jumpa ini. Dan susah. Tahu kenapa dibuat konkurensi? Tahu? Lihat, pertamanya dulu prosesor 200 MHz gitu ya, naik ke atas 900, ke 1300, ke 2000, suatu sampai dia di angka 3000, dia gimana? Udah nggak kuat naikkan ke atas ya. Sebenarnya bukan nggak bisa di overclock, bukannya nggak bisa dinaikkan, bisa, cuman pendinginan yang masalah. Kalau ditanya programmer atau siapapun kan, lebih bagus memilih prosesor yang sangat cepat daripada mempunyai prosesor yang multi core. Karena lebih enak kan? Benar nggak? Daripada harus memikirkan konkurensi itu. Nanti kita lihat nanti di mana masalahnya ya. Lihat masalahnya di mana-mana aja. Ini dari segi pemrograman ya. Masa kita beli prosesor harga 2 juta tapi pendinginnya 5 juta kan? Kan seperti itu orang overclocker itu ya. Udah gila ya. Makanya dibuatlah multicore. Multicore dipisah-pisahkan secara fisik kan. Jadi dia lebih dingin. Core-core seperti itu kan. Oke. Sekarang kita jadinya Intel seperti AMD itu, Intel, AMD, apalagi pembuat? IBM, SPAC. Itu pembuat prosesor, membuat core-core-nya jadi banyak ya. Di satu inti prosesor. Sekarang coba kita belajar konkurensi dulu ya. Tapi awalnya kita belajar dulu alasannya. Ini Java. Oh, kita bikin package-nya dulu ya. org.me.alasan. Gitu ya. Kalau kita buat di sini satu kelas, kita bilang kelas seperti ya. Coba perhatikan deh, kalau kita buat seperti ini, seperti yang kemarin ya, kita buat satu di sini kan. Selanjutnya kalau dieksekusi, kalau dibuat ini gimana? Dijalankannya sekuensial kan? Susah, udah ya. Gimana dia? Lihat, dia sekuensial. Kalau dibuat seperti ini, dia ke bawah. Selesai ini baru ke sini. Yang jelas dari mainnya pertama ya. Kalau kita bikin satu metode di sini, kita buat seperti ini. Baru di sini kita panggil metode, bisa kan? Bisa ya. Bisa seperti ini. Baru kita buat di sini 1, ini 3, ini 4. Jadinya apa yang di print? Ya, jadi dari sini baru ke metodenya. Dia pertama pindah metode dulu kan, baru sini. Tapi yang ini diingat dia ya, ingat dia apa yang terakhir. Nah setelah dari sini kembali, dia ke perintah selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi kalau maunya programmer, kita seperti ini aja, nggak usah harus konkurensi. Kita pengen sekuensial aja tapi sangat cepat. Tapi kalau mau cepat, berarti gigahertz harus cepat ya. Jadi kalau sekarang 3 GHz berarti satu cycle berapa detik? 1/3 GHz kan? 1/3 pangkat
1/3 kali 10 pangkat 9 ya, segitu. Kalau 10 kan lebih cepat ya, Nah, gara-gara itulah dibuat konkurensi. Ada dua pendekatan di Java menciptakannya. Pertama, lihat apa yang pernah aku bilang. Pertama, ciptakan objek yang mengextend thread. Ini cara paling cepatnya. Cara yang keduanya apa? Implementasikan seperti itu ya. Kita sekarang coba kembali ke package org.me.thread itu ya. Kita buat sekarang di sini Java class main thread aja. Oke. Oke. Kalau kita buat di sini public static void main, apa yang pertama caranya? Apa? Mengextendkan thread. Karena thread itu di Java lang, dia nggak perlu di import kan? Java thread aja gini. Ya. Nah, karena ini extend thread, ini kalau kita ciptakan ini udah pasti objek thread juga ya. Tapi jadinya masalahnya di sini karena ini bukan implement dan kita nggak ada mainnya, kita harus buat mainnya di sini bukan? Mainnya ada di apa kemarin? Kalau di thread apa mainnya? Public void run. Seperti ini. Beda nanti waktu kita pakai implement runnable, itu memaksakan harus ada run ya. Ini extend thread. Ya. Ini kita override. Sekarang kita mau melakukan apa di sini? Contohnya kita bilanglah gimana? For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari i plus. Coba kita apakan? I gitulah ya. Ya. Sorry. Gini. Oke, seperti ini ya. Sekarang kalau kita mau menciptakan ini, lihat thread child a sama dengan new. Oke, kalau mau kita start, lihat kalau kita panggil added run itu sama dengan dia objek biasa dan nggak menciptakan threadnya, nggak menghidupkan threadnya. Dia hanya menjalankan metode runnya. Seperti ini bisa added run. Bisa. Kalau kita jalankan, sorry. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita ciptakan satu lagi thread yang lain dan kita buat seperti ini, apakah dia bakalan menjadi banyak thread? Lihat. Ternyata
Enggak ya, karena dia sebenarnya prosedur biasa, bukan? Run itu prosedur biasa, dia bukannya menciptakan thread. Jadi sebenarnya setelah ini diciptakan, runnya menjalankan ini dulu sampai 10 kali, baru dia kembali lagi ke sini ciptakannya B. Beda kalau kita panggil start. Kalau kita panggil start itu menghidupkan threadnya seperti ini. Ini jalur eksekusinya beda. Diciptakannya thread A, distartkannya dia nggak peduli, yang jelas A ini udah jalan sendiri objeknya ini. Baru diciptakannya ini B, jalan sendiri. Jadi ada berapa thread yang jalan? Ada kemungkinan 3. Ini pertama, ini kedua, satu lagi mainnya, bapaknya kan yang hidup kan. Jadi ada 3 yang jalan sekarang kalau kita seperti dia. Benar? Kita perhatikan sekarang. Lihat, udah nggak beraturan ya. Benar? 0 masih beraturan karena belum itu ya. Karena terlalu cepat sih. Kita buatlah coba di sini 100. Masih terlalu jago laptop aku. Kalau laptop yang jelek ini nggak gini harusnya. Dia masih bisa lah ya. Nggak apa-apa lah, karena waktu jalan ini kan, waktu dia ngidupkan thread B, keburu selesai nih. Jadi dia jalan kan. Ya. Tapi coba gini aja. Kita buat seperti ini, baru kita selipkan. Nanti kita tahu tentang slip ya. Public void slip kan. Try. Nanti kuajarkan ini apa maksudnya. IE. Oke. Ini kita buat thread slab 100 milisecond maksudnya ya. Baru kita buat sini. Ya bukan. Oke, kalau seperti ini mungkin akan beda ceritanya. Lihat. Tapi yang jelas sudah ada 2 yang jalan ya. Tapi aslinya dia kejar-kejaran. Ya. Siapa yang duluan? Oke. Ini agak susah karena kita nggak namai ya. Coba kita namai. Lihat, thread bisa dinamai. Contohnya kita buat seperti ini. Ini contohnya kita buat konstruktornya ya. Public void public thread child string nama. Thread itu bisa kita apakan karena si bapaknya sebenarnya punya nama. Kalau kita panggil thread itu punya 2 super ini kita panggil ya, string nama ya. Seperti ini. Jadi kita bilang di sini thread get name memprint gini lah ya. Bisa itu ya. Oke, kita lihat sekarang di main kita harus masukkan ini thread 1 lah namanya ya. Ini thread 2 seperti ini. Ada yang sama nggak? Ada yang double nggak?
Ini satu-satu seperti ini ya. Jadi dia kejar-kejaran ya. Jadi nggak nunggu ini beres dulu, ya. Nah, kalau mau tahu cepat, seharusnya kan waktu diciptakan ini, kalau kita buat di sini so udah beres, kapan di print ini? Kelamaan ini ya, kelamaan. Kita kasihin dulu. Kapan dibereskan? Kalau ini run kita panggil seperti prosedur biasa gimana? Gimana, Dek? Kapan ini di print? Di akhir, karena udah beres. Dia treat biasa ya. Tapi kalau seperti ini aku buat, udah beres. Lihat kapan dia jalan. Udah beres. Sakit cepatnya ini ya. Jadi dia pertama beres kan, padahal sebenarnya ini harusnya beres kedua kita kan, ya? Benar? Bisa? Bisa deh. Bisa? Tapi ngomong-ngomong dulu, gimana kalau sekiranya kita biar bisa nunggu ini? Jangan dulu di print, baru ini tunggu beres dulu ini baru di print ini. Gimana caranya? Menurut kalian? Berarti kita tunggu dulu dia kan? Gimana cara nunggunya itu kalian nggak tahu ya? Terkadang perlu ini. Kita tunggu 10 detik gitu. Udah pasti beres itu. Kita prediksi ini. Oh, pertama kita prediksi dulu. Kira-kira nanti orang apa kan? Kita tunggu dulu. Kira-kira berapa lama lah dia beres? 20 detik ya. Udah parah itu 20 detik beres itu. Sorry. Identifier ya. Udah lama ini 20 detik beres? Coba. Kelamaan. Kita nggak sleep lagi rupanya. Udah 5 detik. 2 detik aja. Oke, beres. 2 detik. Tapi kan itu kan coba-coba nggak? Serang nggak melakukan itu tiba-tiba? Contohnya dulu kalau di rumah sakit kan, kalau thread ini udah selesai, pompa jantung baru masukkan impulsnya katanya kan. Tapi kalau sekiranya kira-kira paling lama semenit, tiba-tiba lewatlah pompa jantungnya lebih dari semenit, gimana tuh? Mati orang gitu ya. Coba. Jadi kita melakukannya lihat seperti itu. Jadi kalau sekiranya waktu dia di start ini mau ke sini, dia berhenti dulu. Dibilang ya, oh join dulu gitu kan. Terakhirnya dia menunggu ini beres kan? Dulu beres kan? Waktu beres dia ke B. Oh tunggu dulu si B itu beres juga. Setelah tunggu si B baru dia ke bawah. Bisa ya? Nanti kita belajar di rumah ya. Ini banyak kali bahannya. Jadi kita harus cepat, ya. Oke. Udah bisa ini ya. Sekarang gimana cara kita menggunakan thread? Menggunakan runnable. Ini kan extend ya. Kita menggunakan implement runnable. Nah, ini udah kan dia nggak punya lagi kan, makanya ini nggak ada ya. Tapi dia memaksakan harus adanya, harus ada
run ya. Ini jadi nggak ada. Oke, seperti ini. Ini yang pakai runnable ya, Gimana cara menggunakannya itu sekarang ya? Ini kan udah seperti nggak ini lagi. Jadi kita bilang gimana? Oh sorry, kita buat seperti ini. Nah, ini namanya objek thread child yang mengimplementkan runnable. Gimana menghidupkan threadnya? Kalau kita pakai seperti tadi a.run yang ada sequential dia ya. Gimana kalau kita mau menghidupkan threadnya? Nah, inilah kita gunakan kelas threadnya langsung. Lihat, thread A sama thread C sama dengan new. Perhatikan thread. Lihat itunya. Ada yang thread biasa, ada yang kita masukkan objek runnable karena runnable target ya. Kita masukkan objek runnable-nya yang mana? A. Kalau mau kita ciptakan thread baru D, kita buat ini D, baru kita buat thread B. Ya. Ini kita hapus dulu. Ya. Ini udah jalan nggak? Threadnya belum, harus di apa yang di start? Nah. Seperti ini. Kalau udah jalan kan, lihat, udah beres ya di depan kan? Seperti itu jalankannya. Sekarang bisa kita ciptakan lagi thread satu lagi setelah kita pakai ini. Lihat, kita tunggu ini beres. Gimana cara nunggunya tadi? Try catch gimana cara menunggunya? C dot D dot. Oke, sekarang kalau kita jalankan dia nunggu ya. Oke, sekarang bisa nggak kuciptakan lagi thread menggunakan runnable tadi? Itu yang jadi pertanyaan ya. Sekarang aku menghidupkan lagi, ternyata kurang lah aku menghidupkan lagi ini. Bisa nggak kuciptakan run pakai ini lagi, thread pakai ini lagi? Kita lihat, itu yang sering terjadi. Kadang dibutuhkan seperti itu. Jadi kita buat thread E sama dengan new thread. Ada kan? Ada nggak? Ada ya. Sekarang kita startkan E-nya, bisa? Lihat. Bisa ya? Susah ngetahunya ya. Oh ya, kita yang jelas seperti itulah, bisa kita hidupkan. Tapi kalau kalau thread tadi, kita perhatikan, kita mundur lagi ke awal. Apa itu? Oh ini udah mundur ya. Lihat. Apa ini masalah? Oh threadnya kita ganti ya. Udah. Ini kita ini masalahnya di mana? IE-nya ya. Kebesaran kayaknya ini ya. Jadi susah ngeliatnya ya. Benar nggak? Apa? Untuk apa? Kekecilan nggak?
kecilan. Kebaca kelihatan nggak dari sana? Dek, kelihatan? Ini kelihatan nggak? Hah? Lihat, ini udah kelihatan ya? Lihat. Kalau kita jalankan ini error ya? Oh ya ini. Oke. Bisa nggak lagi ku start as setelah beres? Ini kan adopt join. Siapa yang join sekarang ini? Hah? Siapa yang join ini? Thread main ini ya, kenapa di thread main ya? Adopt join ya? Ya? Nah, boleh nggak aku start lagi A? Perhatikan waktu aku start lagi A. Apa bilangnya? Yang jelas exception dia ya. Dia got thread state ya, karena udah mati dia. Makanya kalau biasanya orang mau menggunakan seperti itu digunakannya runnable supaya bisa dimasukkannya ke thread baru kan, baru di startkan ya. Thread sekali jalan udah nggak bisa lagi di start ya. Seperti itu. Udah? Bisa? Dipelajari di rumah ya. Kita lanjutkan lagi. Bisa? Ada yang mau ditanya belum? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Ada dek? Ada? Nama dek? Threadnya dinamai. Berarti ya? Lihat waktu kita buat seperti ini. Kan ini bisa dinamain threadnya. Cuman waktu di runnable nggak bisa kan? Benar? Di runnable ini, tapi waktu kita print nggak bisa ya. Ini kan seperti ini ya. Bisa kita namain threadnya. Cuman di runnable nggak bisa juga kita panggil, benar nggak? Di sini kan nggak ada namanya. Satu cara kita harus buat nama sendiri. Jadi di sini kalau ini implement runnable, gimana? Gimana dek? Kita buat di sini string nama baru kita buat di sini apa? This nama sama dengan seperti ini. Baru kau buat di sini tambahkan gitu. Ya? Bisa? Bisa? Ada lagi? Ada lagi? Jadi kalau ini implement runnable, terakhirnya di sini, ini bisa kan? Benar? Cuman ini nggak bisa di start, harus kita ciptakan apanya? Threadnya. Kalau kau buat di sini kau namai, tapi ini nggak pengaruh ya, kau namai di sini satu, gitu ya. Oh sorry, thread. Seperti itu. Ya. Yang di print yang mana? Yang ini ya, 1 2 ya. Benar? Lihat. Sorry. Ada masalah di joinnya. Di ini jadi apa? Ini jadi?
Kalau kita start dulu, lupa tuh startnya. E dot start. F dot. Oke. Seperti itu. Ya? Bisa deh? Mau menamai aja, kalau pengen dinamai. Suatu saat kau nanti bakalan butuh nama-nama ini. Apakah thread dengan nama ini masih jalan? Bisa kok gitu. Contohnya kau suruh orang di sana cuci dulu gudang. Nanti bisa, tapi kau kenal yang kau suruh itu kan, thread yang di jalan itu. Nanti kau tanya, apakah si thread ini lagi hidup? Bisa gitu. Atau bisa minta namanya, thread apa sekarang lagi hidup begitu. Ya, nanti itu pemakaian lanjutan dari thread ya. Tapi ingat bahwa ini bisa kunamai. Ya, oke. Yang jadi masalah itu bisa mempercepat nggak? Bisa mempercepat? Bisa? Sekarang lihat kenapa itu bisa mempercepat. Ini agak susah. Aku bisa ambil dulu nggak? Kayak kecapean aku. Oke ya. Lihat masalahnya kalau ini. Lihat. Jadi masalah adalah seperti ini. Kalau aku buat integer a sama dengan 0, baru aku buat seperti ini. Bisa nggak aku buat seperti ini? Seperti kemarin anonymous itu, new thread, bisa nggak gini? Bisa? Bisa nggak gini? X lah ya. Bisa nggak seperti ini? Huruf besar X. Kubuat seperti ini, public void. Oh, jangan dulu di thread. Jangan dulu. Kita buat dulu yang standar. Public void tambahkan si A. Lihat, baru kuat sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2000, i plus plus. Lihat, ku tambahkan si A plus plus. Oke. Sekarang kalau ku ini ku statikan aja. Nggak jadi. Oke, seperti ini ya. Bisa? Lihat. Kalau aku buat di sini lihat, main A sama dengan new main. Oke? Kok A lagi? Main, gitu ya. Kalau aku buat seperti ini, main, tambahkan dulu si A. Sekarang aku sebutkan nilai si A. Sekarang berapa? Main dot A. Berapa sekarang nilai si A? Ada bisa tebak? Berapa? Hah? 2000. Kita lihat. 2000. Kalau kita ulangi lagi 2000 juga. Kita tambah lagi 2000. Sekarang kita buat dia 2 kali. Sekarang jadi berapa? 4000. Ulangi lagi 4000. Sampai zaman gimana juga laptop ini jadi rusak gara-gara kita pencet terus, dia 4000. Benar enggak? Nah, sekarang aku coba buat thread. Thread A sama dengan new thread. Kok A lagi? X. Public void run. Bisa nggak aku panggil metode yang di sana? Tambahkan S sia. Bisa? Bisa seperti ini?
Bisa? Karena Di luar tekanan ada limit X. Kenapa X? Y. Seperti ini. Oke? Lihat, kubuat seperti ini, public void jalankan, gitu loh sebetulnya ya. Oke? Sekarang kalau kubuat di sini x.start bisa? Bisa? Y.start bisa? Kan ini kan X, ini Y, ya kan? Sekarang kalau ku try dia di sini, baru ku bilang joinkan dulu Y dot join, baru ku tangkap di sini interrupted exception. Lihat, sekarang kalau ku print si A di sini, sekarang si A itu berapa? Seperti ini ya. Benar? Jalankan. Ini berapa hasilnya? Berapa jalannya, Dek? Ada yang kurang nggak? Kurungnya kelebihan ya? Kenapa tambah besar? Klik scroll, Hah? klik tengahnya tekan kontrol. Terus scroll ya, mundurin. Kok besar? Kenapa ini? Klik tengahnya tuh. Hah? Klik tengahnya. Slide. Klik tengah di klik scroll. Tengahnya klik. Bro, Nah, gitu. Nah, itu kok makin besar begitu? nah, gedein lagi Bang. Nah, kelebihan kan? Oke, seperti ini. Sekarang kalau ku jalankan ini, main ku jalankan, lihat. Lihat ya, pertama lihat. Kita punya integer A 0. Baru ku buat tambahkan si A. Kalau dipanggil ini ditambahkannya si A 2000. Oke, sekarang ada dua thread. Satu thread X yang menambahkan si A jadi 2000, satu lagi menambahkannya 2000 juga. Jadi berapa hasilnya? Berarti di sini di print 4000. 4000 pas. 2000 keanehan. Nggak konstan hasilnya kan? Ada yang bisa tahu kenapa nggak ini? Kenapa ini nggak konstan? 2500. Nah, gimana kalau uang seperti ini? Kalau kita pakai multicore kan trackernya? Siapa yang namanya itu, Dek? Dek, cuci dulu kamu coba tuh. Cuci dulu. Udah biasa dulu Bang. Hah? Udah tahu aku udah biasa. Cuci lah, Dek. Di mana aja sih? Nah, lihat. Berapa? Kenapa bisa seperti ini? 4000, bisa kebetulan nanti dia 2900. Apa? Sekali lagi 4000. Kenapa bisa seperti itu? Lihat. 4000. Gimana? Ada nggak pen di sini ya? 4000 terus kok. Ada Bang. Di mana pen di sini? Ada pen? Search aja Bang. File. Nggak ada search. Nggak tahu aku cara makainya. Ini search gimana? Yang channelnya juga tuh pen itu pen di bawah. Seperti ini. Lihat. Gambar. Mana gambarnya? Langsung Bang. Gambar apa? Bagian apa? Inilah ada satu thread. Inilah A itu kita bilang. Inilah A itu A. Ini A. Super sekali. Bagian rumah.
Nggak jelas pun. Dah. Baru ada 2 thread ke sini. Satu thread yang X, satu thread X, satu lagi thread Y. Oke? Nah, ini kan menambahkan si A, ini juga Y menambahkan si A juga. Tapi orang itu kan kejar-kejaran, benar nggak? Sekarang pertama contohnya si A yang mulai, si X yang mulai, nilainya si A berapa? 0. Data dia. Sekarang ku gantikan si A jadi 1. Benar nggak? Karena sebenarnya A plus itu sama itu seperti ini. A sama dengan A plus 1. Jadi dilihat dulu si A berapa. Sekarang dilihatnya si A berapa? 0. Ditambahkannya 1. Baru digantikannya si A menjadi 1. Sekarang Y melihat, oh sekarang si A 1. Ku tambahkan 1. Jadinya 2. Yang jadi masalah gimana kalau sama-sama melihat? Kan kejar-kejaran. Si X melihatnya 1000. Si Y juga melihatnya 1000. Si X nanti menambahkan jadi berapa? 1001. Tapi si Y merubahnya jadi 1001 juga. Karena dia bersamaan melihat 1000. Bisa? Karena kejar-kejaran kan? Kan aku bilang tadi ini sebenarnya apa? A sama dengan seperti ini. Dia ngelihat si A berapa, baru digantikannya si A itu jadi yang baru. Nah, kalau seperti ini kan dia bisa ngelihat hal yang sama. Dia bisa ngelihat dia 2000, sama-sama 2000. Terakhirnya si X menggantikan 2001, si Y juga menggantikan 2001. Terakhirnya orang itu hilang lah counternya kan. Makanya ini bisa terjadi seperti ini. Ini benar. Coba kita lagi. Bisa dimengerti ya? Coba lagi. Makanya ini kan joinnya menunggu beresnya aja. Ini kan thread yang jalankan ini yang join. Kan kalau X dan Y-nya tetap kejar-kejaran. Ya? Bisa? Sekarang kita alihkan ke yang lebih manusiawi dikit. Ada namanya kelas bilangan. Lihat, biar kalian tahu apa masalahnya itu. Di kelas bilangan ada satu namanya bilangan, integer. Integer A. Oke? Bisa? Integer A. Sekarang di sini aku nggak buat lagi dia ini integer A, tapi aku buat di sini kita buatlah dulu. Oh iya udah langsung aja lah, capek. Langsung aja itu ya. 0, pertamanya 0 ya. Oke. Sekarang aku buat di sini kita punya satu bilangan. Bilangan bil sama dengan new bilangan. Baru aku buat di sini. Oh ya udahlah, langsung aja lah. Bil plus bil dot A plus plus. Sekarang kita run di sini error, jadinya kita buat sini bil dot A. Oke? Sekarang berapa ini? Berapa? Kata 4.000 atau enggak? Seperti ini. 4.000? Kita lihat. Coba lagi, Pak. Tetap kan? Enggak konstan kan? Kan? Enggak konstan. Jadi apa gunanya Bang dibuat seperti ini? Bukan itu maksudku, ada maksud lain. Lihat, sekarang kalau aku buat di sini, jangan kita buat A langsung diakses, tapi kita buat satu metode void in
menginkremenkan dulu si A. Nah, kita buat sini A plus daripada kita panggil ini langsung, kita panggil langsung bil plus A, kita bilang kan sebetulnya ini kita private kan lah ya. Jadi trackernya nggak bisa lagi disuka-suka kan? Oke? Trackernya kita bilang di sini gimana? Bil ini kenamakan dulu si A gitu ya. Oke? Baru ini nggak bisa lagi yang di bawah ini ya, karena gimana cara mintanya? Public apa? Integer minta dulu A gitu ya. Sebenarnya pakai get set ya aja. Aku buat seperti ini, kalian ikut pula nanti. Tugas besar nanti tiba-tiba ada pola metode seperti itu. Pakai bahasa Inggris metodenya. Hanya aku yang boleh buat seperti itu. Ya. Oke. Baru kita bilang ini minta dulu A gitu ya. Sekarang berapa metodenya? Berapa sekarang A-nya? Bentar dulu. Kenapa itu? A-nya karena ini kelebihan. Bentar dulu. Oke. Tetap. Jadi apanya gunanya Bang kita dari tadi gitu? Apanya gunanya Bang kita dari tadi kita bikin sama aja kan? Bukan, aku bukan yang bilang itu. Disitulah kalian kenal nanti. Pertama, sebaiknya kita pakai metode untuk seperti ini. Jangan di langsung akses A-nya, tapi bikin metode untuk pengaksesnya, aksesor sama mutatornya. Kedua, tiba-tiba nanti butuh. Kalau buat seperti ini bisa nggak? Lihat sekarang. Oke, dia sekarang 4000 terus. Maksudnya sinkronis itu apa? Kalau ada orang yang lagi mengakses metode ini lagi dipakai, jangan ada orang lain yang akses. Kalau ini pulpen ini di sini, apa namanya ini? Spidol ya. Kalau ada yang pakai spidol ini, jangan ada orang lagi yang bisa di depan ini. Selama ini dilepas, baru aku. Jadi ada namanya monitor objek. Jadi objek bilangan ini, kalau ada orang yang mengakses bilangan ini, kalau belum dilepasnya, jangan. Ya. Jadi kalau sekiranya kau lagi megang ini, karena kau lagi nulis di situ, jangan aku rebut. Aku bilang, sebentar aja, aku mau ngeliat masuk penuh atau enggak bisa gitu. Tunggu dia letakkan di sini. Tunggu keluar dia dari bilangan. Ya? Benar? Nah, tapi ini hanya berpengaruh dengan yang kalau yang ini nggak peduli dia. Kalau sinkronis ya. Tapi kalau metode yang lain gimana Bang? Ya dia suka-suka karena nggak ada sinkronis ya, kecuali kalau buat ini juga. Seperti itu. Disinkronis ya. Bisa? Cuma bisa di metode itu sinkronis. Iya. Bisa? Ini masih banyak lagi kejutannya, tapi kalian ngerti lah dulu kenapa ini ya. Ini juga masih ada masalah. Sinkronis juga ada masalah. Masalahnya Bisa? Mau kutunjukkan ya? Gimana kalau ada satu thread? Lihat. Kita buat di sini ada thread baru. Namanya thread, udah habis huruf kita, Dek. Udah habis huruf kita, udah XY. siap. Oh, Z masih ada. Untung kalau enggak ini stop ini. Z. Nah, si Z bukan ini, tapi si Z ada kerjanya
kayak nggak jelas. Seperti ini. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 100 saja. Dia membilang so lihat, so bilangan sekarang dia nggak peduli harus 4000, dia peduli bahwa sekarang printkan dulu yang ada. Seperti itu. Kita bilang build dot minta dulu A. Dia hanya untuk ngeprint. Tapi nggak sampai itu. Kalau yang ini kan, kalau yang metode ini kan sekarang akhirnya si A itu ya. Tapi kalau yang ini thread Z, dia bilang bilangan sekarang. Oke. Sekarang kalau kita hidupkan juga Z, apa jadinya? Nggak ada join. Join. Z dot join. Apa akhirnya? Dia ngeprint ya? Benar? Lihat. Cepat kali. Tapi nggak ada aturannya kan? Ya? Karena juga kejar-kejaran ya. Tapi intinya bukan di situ. Intinya di mana? Bukan karena ini acak-acakan inti aku mau menerangkan ini, bukan. Intinya di mana? Gimana kalau di sininya lihat. Gimana kalau mintakan dulu si A. Di mana masalah dari sinkronisasi itu? Lihat. Kalau sekiranya aku di sini menahan slab 1000, sedikit aja. Catch terus. Lihat, oh janganlah dulu 1000, 10.000. Kita buat di sini biar kita tahu. So sekarang saya mau kasih. Oke? Baru ada titik-titiknya. Baru kita bilang sini. Apanya namanya? Load. Sudah di bandara. Tinggal terbang. Kan karena kan tinggal kita return kan? Ya. Lihat apa masalahnya? Lihat apa masalahnya? Sekarang udah mau dikasih. Sekarang udah mau dikasih. Apa ya? Sudah di bandara. Bilangan sekarang 664. Apa jadinya? Kapan 4000-nya? Benar nggak? Padahal sebenarnya kan ada dua kerjaan orang itu kan. Orang itu saling pengaruh nggak? Kelamaan kan? Intinya di mana? Apa intinya? Bayangkan seperti ini ke web server. Waktu lebih banyak request atau lebih banyak merubah? Atau lebih banyak read atau lebih banyak write? Yang jangan gara-gara read yang sebentar orang write, orang semua yang nge-read nunggu. Benar nggak? Ada 100 orang yang menunggu, tapi gara-gara aku sebentar, satu thread aja yang bikin masalah nih. Satu thread. Kalau aku buat threadnya sampai 100, hanya gara-gara satu thread menulis, terganggu semua yang membaca. Itulah masalahnya di synchronize. Sekali ada yang megang, sekarang yang megang ini siapa? Yang thread apa ini? Jet. Yang mau minta ini. Tapi yang ini jadinya nggak bisa jalan kan? Gara-gara nunggu si thread Jet
ngelepas ini objek bilangan tadi. Dia di sini, padahal dia ngapain sebenarnya? Kan kerja aja kan? Tidurnya dia pulang. Baik kalau ada orang tidur tunggu-tunggu, ya kan? Seperti itu. Itulah masalah sinkronis. Jadi gimana ya bang caranya mengakali ini kalau seperti itu? Itulah ada nanti namanya reentrant read write lock. Bisa? Ini apa? Reentrant enggak? Reentrant? Tahu nggak reentrant? Bisa aku masuki. Coba seperti ini, aku masuk ke ruangan ini. Sifatnya reentrant itu gini. Kalau aku masuki ruangan ini, bisa nggak masuk ke ruangan sana? Bisa, karena aku pemegang satu lantai ini, setelah aku penguasanya. Kalau yang sifatnya non reentrant seperti ini, kalau aku masuki ruangan ini, mau aku masuki ke sana, karena aku mau masuk ke sana juga. Jadi aku udah masuk ke sini, mau masuk lagi ke sebelah, nggak bisa karena non reentrant. Kalau reentrant itu kalau selama satunya pemegang kuncinya, satu yang megang kunci, dia bisa masuk ke semua ruangan. Seperti ini. Kalau bilangan ini, kalau siapa pemegang bilangan ini, kalau contohnya ini ya, inkremenkan dulu, baru aku bilang seperti ini. Minta dulu A. Ini kan masuk lagi ke sini kan? Padahal sama-sama sinkronis. Seperti ini bisa, karena ini sifatnya reentrant. Bisa memasuki metode sinkronis dari metode sinkronis yang lain selama pemanggilnya itu objek yang sama. Yang megang kunci ini objek yang sama maksudnya. Siapa memegangnya? Ya siapa yang megang kunci ini. Ada metode yang enggak bisa seperti ini. Ada. Bisa kita buat supaya jangan reentrant. Kenapa dia? Liar. Ini masih banyak lagi. Oke, sekarang udah beres nih. Kelamaan kan? Itulah masalahnya. Jadi kalau untuk saat-saat tertentu ada nanti namanya reentrant read write lock, read write sama read lock. Jadi dia mengutamakan yang apa? Yang read. Kalau sekiranya aku mengisi ini, mana lebih cepat dari orang yang melihat isinya berapa? Hah? Yang lihat kan? Lebih bagus read yang melihat itu lebih utamakan bukan? Read yang read write lebih baik ditunda. Benar nggak? Kalau ini metode yang untuk nge-write yang mana? Ini kan? Increment ya, kan nge-write dia kan? Menambahkan A kan? Yang metode untuk nge-read apa? Ini kan? Kita umpamakan ya. Minta dulu itu nge-read kan? Membaca kan? Apa A? Sekarang udah bisa? Baru berapa lama deh? Oh, lebih habis. Kok udah sejam? Dari tadi kita ngomong apa aja?